Hai teman-teman, balik lagi aku Natasha di channel Autofam TV. Hari ini aku akan mereview mobil yang paling populer, yaitu Toyota Hiace 2.8 Premium. Oke, mari kita lihat dari dekat dan apa aja sih yang ditawarkan dari mobil ini. Let's go! Nah, ini dia Toyota Hiace 2.8 Premium 2022. Oke, sebelum Nat mau review mobil ini, Nat mau kasih tahu beberapa alasan kenapa kalian harus mempertimbangkan untuk memiliki mobil ini ya. Yang pertama, kenyamanan maksimal untuk penumpang. Jadi mobil ini sudah dirancang untuk kenyamanannya, untuk kapasitasnya 12 orang. Dia juga cocok untuk hari-hari atau buat untuk pergi juga bisa. Yang kedua, untuk kabin yang luas ya. Dia memiliki kabin yang luas baik untuk orang atau barang. Jadi bisa juga nih buat, pokoknya lebar banget ya. Terus juga dia juga bisa bisnisnya juga ya, untuk travelnya bisa bisnis travel untuk keluarga yang besar ya, untuk kalian mau pergi-pergi bareng-bareng lah pokoknya. Yang ketiga, keamanan yang maksimal. Jadi dia sudah dilengkapi dengan fitur-fitur seperti ABS, EBD, sama airbag. Pokoknya lengkap banget, fitur-fiturnya sudah dirancang ya untuk keselamatan dan keamanannya. Jadi sudah dikombinasiin dengan keamanan, kenyamanan, sama performanya. Jadi mobil ini pilihan yang cerdas untuk kalian yang cari mobil yang kalau kemana bisa hari-hari, pokoknya bisa lah, pokoknya besar kan ya soalnya kan mobil ini. Terus juga oke, lanjut, sekarang Nat mau bahas eksterior bagian depan. Nah, ini dia bagian depannya ya. Kalau bagian depannya ini bikin mata melirik ya, soalnya kan kalau misalkan bawa mobil ini kayak besar kan, besar banget, terus juga hitamnya juga gagah banget ya, bikin mata melirik karena kayak ini mobil apa sih gitu ya kan. Terus juga untuk lampunya juga masih halogen ya untuk lampunya. Terus juga untuk grillnya sangat besar dengan aksen chrome yang mewah dan berkelas pastinya ya. Terus untuk logonya nih Toyota. Terus juga ada lampu fog lampnya. Untuk bumpernya nih kuat ya, kuat dan kokoh banget ya. Pokoknya fungsional lah ya, tidak hanya untuk untuk menampilkan gagah ya dan kuat ya, tapi ini juga sangat fungsional juga ya. Oke, sekarang Nat mau lanjut bagian sampingnya. Nah, sebelum aku beralih ke samping, tapi aku bahas bagian mesinnya dulu ya. Jadi mesin ini, mesin Toyota Hiace ini benar-benar tangguh, ditenagai mesin diesel 2.8 liter 4 silinder. Dia bisa ngeluarin tenaga 174 PS dan torsi 450 Nm. Jadi buat kamu yang butuh power yang saat bawa penumpang atau barang banyak, mesin ini siap banget nih. Selain kuat, mesin ini juga irit bahan bakar nih ya. Jadi gak bikin kantong jebol meski dipakai sehari-hari. Ditambah lagi transmisi otomatis 6 percepatannya bikin perpindahan gigi jadi halus. Jadi pengalaman nyetirnya nyaman dan gak bikin capek. Pokoknya mesin ini dikombinasi yang pas antara tenaga dan efisiensi. Oke, lanjut bagian sampingnya. Nah, sebelum aku membahas ke sampingnya, tapi aku akan bahas bagian bannya dulu ya. Jadi velgnya sudah ditutupin dengan cover ya. Terus juga untuk bannya itu Yokohama dengan ukuran 235/65, ringnya 16. Oke, untuk bagian sampingnya walaupun bodinya terlihat bongsor tapi tetap sporty ya, dibantu dengan garis-garis yang tegas ya. Untuk garisnya juga nih tidak ngebosenin ya untuk garisnya. Terus juga untuk spionnya juga udah
udah lipat ya, udah lipat. Terus gini ada lampu sennya. Terus juga untuk pintunya sudah elektrik ya. Nah, sekarang aku akan bahas bagian belakang, ikutin terus ya. Nah, ini bagian belakangnya terlihat simpel tapi tetap elegan ya. Nah, aku mau bahas bagian atasnya dulu ya. Di atasnya ini ada spoilernya ya. Terus juga ini di sini ada wipernya. Di sini juga ada high mount stop lamp ya. Terus juga ini ada kamera kaca dalamnya. Terus juga ini ada logo Toyotanya. Terus juga ini kamera belakangnya. Terus juga ini untuk bumpernya di sini ada kamera sensornya ya, ada 1, 2, 3, 4. Terus juga lampunya sudah halogen ya. Nah, di sini juga ada emblem Premio-nya ya. Oke, aku akan lanjut bagian bagasinya. Ya, sekarang aku akan lanjut bagian bagasinya. Nah, untuk bagasinya nih udah di-upgrade power back door ya. Tapi untuk bagasinya nih hanya dikit ya, barang-barangnya yang seadanya aja. Nah, sekarang aku akan bahas interior bagian dalam. Ikutin terus ya. Ini bagian dalam dari Toyota Hiace-nya ya. Ini bisa kita lihat ini megah banget dan mewah banget ya. Nah, aku akan bahas bagian bangkunya dulu kali ya. Nah, untuk bagian bangkunya ya. Jadi ini dia bisa udah elektrik ya. Ini juga udah elektrik. Terus juga kalau kalian yang HP-nya cepet lowbat bisa juga nih. Di sini juga ada casannya. Ini buat kepalanya sama palanya atau enggak kabelnya doang. Di sini juga ada casan. Pokoknya di samping-samping bangku itu pasti ada untuk casannya ya. Jadi tenang aja, untuk HP kalian tidak akan lowbat ya. Terus juga di sini ada ambient light-nya. Di sini juga buat tutup jendelanya. Jadi kalau misalkan kayak siang hari nih terang banget nih, bisa ditutup pakai ini nih ya kan. Terus juga ada ini AC-nya juga. AC-nya pokoknya setiap sudut pasti ada lah ya. Setiap sudut pasti ada. Pokoknya emang kayak buat travel banget gak sih, kayak buat pergi-pergian itu pokoknya nyaman banget lah ya. Terus juga nanti juga nih lampunya bisa dinyalain nih kalau malam-malam. Terus juga nih bangkunya juga pokoknya nyaman lah ya. Terus juga nih ada pegangan gitu kalau kalian mau bangun gitu ya kan. Terus juga nih seat belt-nya juga sudah ada ya, seat belt-nya. Oke, seat belt-nya sudah ada. Terus juga di sini juga ada buat nyimpan barang. Di sini juga ada cup holdernya, tapi cuma satu ya cup holdernya. Nah, di situ juga ada subwoofernya. Nah, oke, lanjut. Aku akan bahas bagian depannya. Nah, kita udah di bagian depan penumpangnya ya. Tadi kan bagian belakangnya, sekarang bagian depannya. Nah, aku bahas bangkunya lagi ya. Ini bangkunya ya. Udah pilot seat juga nih. Dia berbahan kulit juga sih. Terus juga untuk di sini juga ada meja, jadi tinggal ditarik aja. Jadi itu dia bisa ada meja gitu, jadi makan atau minum juga bisa. Di sini juga ada cup holdernya 3, jadi bisa makan. Terus di sininya minum, taruh minumnya di sini. Terus ini juga bangkunya juga bisa diotomatis gitu ya, udah elektrik. Untuk legroomnya lumayan lah ya, nggak terlalu sempit. Juga untuk headroomnya juga tinggi banget lah ya. Ini juga ada subwoofernya, situ juga ada subwoofernya juga. Di sini ada 2 cup holder untuk di kanan dan kiri ya. Terus juga di AC-nya juga, pokoknya AC. Terus juga di sini juga ada TV-nya ya, TV-nya. Jadi ini ada bisa karaoke atau enggak bisa nonton. Jadi untuk kalian yang bosen atau
lagi bosan banget lah, bisa nonton TV atau enggak karaokean bareng-bareng. Oke, kita akan bahas bagian pengemudi bagian depan. Nah, sekarang aku udah di bagian pengemudinya ya. Aku akan bahas bagian setirnya dulu. Untuk setirnya ya, untuk kontrol ininya nggak ada ya, belum ada. Ini juga ada airbagnya di sini. Nah, untuk pintunya di sini juga ada buat ngatur. Terus di sini juga ada armrestnya. Di sini juga ada cup holdernya. Di sini juga ada buat barang, buat penyimpanan barangnya juga di bawah sini. Jadi kalau kita masuk dia ada full stepnya ya. Di sini jadi kalau mau masuk dibantu ini karena emang tinggi gitu. Nah, terus untuk kilometernya baru 25.000 ya. Terus juga ini untuk atur lampu-lampunya. Ini juga untuk wipernya. Terus ini juga head unitnya. Ini buat AC. Ini buat ngatur AC-nya. Ini buat AC untuk bagian belakang ya. Ngatur AC-nya. Terus ini juga udah di custom ya. Jadi custom. Ini buat lampu belakangnya, ambient light-nya ya. Terus juga ini buat atur radionya. Di sini juga ada radio kecil ya, radio kecil. Untuk dashboardnya masih keras ya. Terus juga di sini ada AC-nya. Terus juga di sini juga ada tapi di sini doang ya. Jadi cuman di sini doang. Di sini juga ada 12. Ini buat apa? Soketnya, ada soketnya. Ini buat cup holdernya. Sini ada 2 cup holder ya, sudah di custom. Sini juga buat penyimpanan, untuk tadi buat perlengkapan TV-nya ya, bisa dengerin musik juga. Sini ada armrest-nya, jadi kalau misalkan pegel bisa dipakai kan sambil nyetir begini, atau enggak kalau enggak bisa dipakai. Terus untuk kursinya juga enak lah ya untuk dipakai juga. Nah, ini ada kaca belakangnya, jadi ada CCTV-nya. Ya, terus dia juga di sini ada CCTV-nya, jadi bisa dilihat ya dari belakang juga. Dari depan bisa lihat dari belakang. Terus juga ini untuk sun visor-nya belum ada kaca sama lampunya ya. Nah, ini untuk kacamatanya, ini untuk lampu. Ya, terus ini sun visor-nya sama, kanan kiri nggak ada kaca sama lampunya juga. Ini buat kalau mau taruh barang bisa di sini. Ada hand grip-nya di sini. Sini juga ada hand grip-nya. Oke. Nah, sekarang aku sudah selesai nge-review mobil Toyota Hiace Premio ini nih. Nah, seperti kalian tadi lihat ya, gimana untuk interior bagian dalamnya, untuk bagian belakangnya, tengah atau depannya, atau bagian luarnya dari depan, samping atau belakang, itu gimana pendapat kalian? Itu sangat worth it kan ya. Nah, untuk kalian penasaran untuk harganya berapa sih untuk cashnya? Untuk cashnya 855 juta dan kreditnya 835 juta. Untuk kalian yang tertarik dengan mobil ini, kalian bisa hubungi sales-sales kita di bawah ini, di bawah deskripsi ini. Dan kalian untuk kalian kepo dengan mobil ini secara langsung, kalian bisa datang di showroom kita di Mangga 2 dan Kota Wisata Cibubur. Untuk kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, dan subscribe, dan nyalain loncengnya untuk video selanjutnya. See you next video.